Oke, apakah work from home boleh diperpanjang dalam arti menjadi permanen atau long term untuk working remote? Bagaimana aturan hukumnya dan jika ada dalam peraturan atau kontrak kerja, apakah dapat dibuatkan suatu policy yang baru? Baik, pertanyaan pertamanya, bolehkah work from home diperpanjang? Berarti Ibu Maria Denok, berasumsi bahwa kondisi wabah ini selesai gitu ya. Pada saat kondisi wabah ini selesai, kemudian perusahaan melihat bahwa pelaksanaan pekerjaan work from home ini menjadi suatu kegiatan yang efektif bagi kedua pihak, bagi perusahaan maupun karyawan, maka kalau ini mau dijadikan sebuah permanent system, nggak salah, silahkan. Juga untuk karyawan yang working remote, itu bisa-bisa saja dilakukan. Ya. Sebenarnya konsep work from home ini, Bapak Ibu, sudah dijalankan di beberapa industri konsultan. Tim kami itu pada saat bekerja nggak harus ketemu muka. Semua dikasih target, dikasih pekerjaan, kemudian mereka bekerja masing-masing dari rumahnya sendiri-sendiri. Mau sambil sarungan juga silahkan, sambil di dapur sambil masak telur ya monggo. Ya, yang penting pekerjaan selesai. Paling meetingnya baru berapa lama sekali, tak seminggu sekali, 2 minggu sekali melaporkan hasil dan sebagainya. Kalau nggak perlu meeting ya nggak usah. Yang penting pekerjaan selesai, target terpenuhi, duit masuk. Selesai urusan kan. Dan di beberapa industri konsultan sudah melakukan itu, karena di perusahaan-perusahaan konsultan kata kunci mereka adalah tetap slim, langsing, ya. Harus tetap langsing organisasi. Nah, sehingga kalau ini dijadikan permanen, seperti pertanyaan Ibu Maria Deno, ya silahkan kalau memang itu dianggap bagus. Bagaimana aturan hukumnya? Mengenai tadi yang saya bilang, mengenai work from home, ini memang untuk teknis work from home-nya memang tidak ada dalam perundangan. Dan itu silahkan disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan perundangan yang ada. Itu mengenai teknisnya. Tapi kalau misalkan ini pertanyaan berikutnya, kalau belum ada di peraturan atau kontrak kerja, boleh nggak dibuatkan policy yang baru? Boleh. Terus bagaimana mengamankan? Pasti pertanyaannya adalah bagaimana mengamankan policy yang baru ini dari sisi hukum, begitu kan? Maka cara yang paling saya sarankan adalah menggunakan menjalankan klausa pasal 55 Undang-Undang 13 2003. Kalau ini masalahnya hubungan kerja ya. Pasal 55 Undang-Undang 13 2003. Silakan Bapak Ibu yang pegang Undang-Undang 13 dibuka pasal 55. Di sana ada disebutkan bahwa perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau dirubah kecuali atas kesepakatan kedua pihak. Silakan. Bapak Ibu boleh melakukan modifikasi terhadap perjanjian kerja itu sepanjang disepakati oleh kedua pihak. Ya. Itu ya, Ibu Maria. Kemudian Ibu Yati Laila. Oh, Bu Yati, Batam. Selamat siang Bu Yati. Ya. Kalau work from home, apakah internet connection-nya juga seharusnya disediakan oleh PT? Nah, ini tadi yang kita bahas. PT menuntut untuk staf selalu online. Ya. Semoga sehat selalu, amin. Sama-sama Bu. Salam buat senior-senior saya di ITSM di Batam. Bu Yati dan teman-teman sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal, work from home ini sama bekerjanya. Bedanya kalau di kantor dia menggunakan fasilitas kantor, internet itu semua menggunakan fasilitas kantor. Apabila di rumah, dia tentu gunakan fasilitas pribadi. Dan persis seperti kata Ibu Yati, tidak semua karyawan memiliki kemampuan untuk mempunyai internet connection sendiri. Sehingga ini yang harus dijadikan pertimbangan juga oleh perusahaan. Maka memberikan allowance itu menjadi salah satu alternatif. Bahkan kalau saya mungkin berpikir begini, apabila si karyawan itu daripada memberikan allowance, mungkin perlu dipertimbangkan juga perusahaan yang membuatkan atau bukan mendaftarkan ya, membayar biaya
signal internet di rumahnya karyawan, sehingga ketahuan bahwa si karyawan hanya bisa bekerja di rumahnya, nggak pindah-pindah keluar. Kalau misalkan dikasih uangnya sebagai allowance, dalam konteks uang, anggaplah dikasih berapa, bulan dikasih 200.000 misalkan, atau 300.000, ambillah di jaringan-jaringan kayak post media dan sejenisnya, Indihome dan sebagainya tadi itu, mereka berapa sih kalau ambil hanya untuk berapa biayanya untuk yang murni hanya internet connection saja, nggak pakai TV kabel. Anggaplah itu 200.000 misalkan. Kalau diberikan uangnya, memang seringkali karyawan belum tentu kepake, ya. Belum tentu kepake, uangnya belum tentu dipakai untuk bikin internet connection, membuat jaringan, tetapi banyak akhirnya dipakai menjadi tambahan penghasilan. Maka kalau pengen policy-nya efektif, pengen internet connection yang tidak selalu menjadi perdebatan, karena pada saat nanti sudah dikasih, kemudian kasih duitnya 200.000 misalkan, dia tidak bayarkan, dia tidak gunakan untuk mendaftarkan kepada jaringan internet, tapi dia mengandalkan pakai pulsa telepon, pulsa handphone. Nah, pada saat dihubungin susah, dia alasan, handphonenya, signalnya jelek dan sebagainya. Maka akan jadi ribut lagi kan? Nah, sehingga untuk mengurangi keributan itu, kalau saya berpikir lebih bagus kalau nilainya tunjangan sama dengan nilainya bayar internet di rumah, lebih bagus daftarin semua, suruh karyawan bikin daftarnya, alamatnya, tempat dia tinggal sekarang, semua bayarin. Misalkan bayarin langsung untuk 2 bulan ke depan. Udah, nggak ada lagi bahasan tentang internet lemot, ya kan? Nggak ada lagi bahasan itu, nggak ada lagi alasan untuk bilang bahwa mereka nggak bisa nyambung karena nggak ada signal. Itu nggak bisa. Begitu Ibu Yati. Bagaimana dengan karyawan cleaner yang melakukan work from home? Sebenarnya mereka tidak efektif untuk melakukan work from home. Apakah dibayar atau tidak? Ini yang memang seharusnya menjadi beberapa bahasan khusus, ya. Teman-teman yang berada di industri cleaning itu sebenarnya kalau saya melihatnya hari ini, industri cleaning ini justru menjadi salah satu industri backbone, salah satu industri yang menjadi sama pentingnya seperti industri medis, seperti para tenaga medis, dokter rumah sakit. Cleaning ini itu industri yang sangat sekarang harusnya kalau dimanfaatkan, dikelola dengan benar oleh para top manajemen di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kebersihan, jasa, dan pendukungnya, ini seharusnya menjadi industri yang seksi, menjadi industri yang harusnya jadi booming, bukan makin mereka merosot, karena sangat dibutuhkan untuk kebersihan. Coba kita lihat berapa banyak sekarang belanja setiap orang terhadap alat kebersihan. Obat-obat kebersihan, pembersih lantai, cuci tangan, disinfektan, apalagi dan sebagainya. Sekarang ini tingkat kebersihan kita di setiap rumah itu menjadi super hebat, ya, sangat tinggi. Kalau mereka work from home memang menjadi tidak efektif, ya, karena mereka seharusnya bekerja. Jadi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sekarang sedang tutup, yang sedang tidak beroperasi, itu seharusnya karyawan yang di bagian cleaning, mereka masih bergiliran masuk dong, karena mereka harus tetap menjaga kebersihannya, memastikan perusahaan tidak menjadi sarang nyamuk, menjadi sarang penyakit baru karena tidak dipergunakan, tidak menjadi lembab dan sebagainya. Maka mereka harus tetap memelihara kebersihan itu, sehingga mereka harus masuk. Gitu. Kemudian usul Pak Ferdi, di tengah masa work from home, perusahaan bisa membuatkan playbook mitigasi manajemen selama pandemi COVID sebagai pegangan karyawan. Itu usulan bagus tuh dari Pak Ferdi. Teman-teman, HR, karyawan, manajemen, dan yang lainnya, serikat pekerja, itu kalau baca usulan ini kayaknya bagus untuk diterapkan. Berikutnya, apakah saat work from home, misalkan untuk karyawan yang keseharian yang bekerja di lapangan, kemudian pekerjaan lapangan yang tidak dapat dilakukan, dapat disarankan untuk mengambil cuti tahunan menggunakan hak field break balance-nya, apakah diperkenankan? Baik.
Ini kita langsung meloncat ke masalah cuti, leave, ya. Mengenai penerapan leave, cuti, itu hal pertama memang kita harus pahami dulu hukum dasarnya. Hukum dasarnya tentang cuti, leave, ya, itu ada di perundangan, di Undang-Undang 13 maupun di PP 78 2015 ya, tentang pengupahan. Kemudian kalau aturan yang lama itu di yang tahun 51 kalau nggak salah, atau 48 ya. Nah, sana diatur bahwa cuti itu adalah hak karyawan mengajukan dan sebagainya. Ya. Kemudian berikutnya kita juga harus melihat bagaimana peraturan perusahaan atau PKB di tempat kerja kita masing-masing. Peraturan perusahaan atau PKB di tempat kerja kita masing-masing, karena setiap perusahaan memiliki, sekarang sudah diberikan kesempatan untuk membuat hukum sendiri yang berlaku di wilayah perusahaannya sendiri. Bagaimana caranya? Tadi dengan PP atau PKB, ya. Tentu batasannya adalah tidak melanggar perundang-undangan. Sehingga apabila di dalam perjanjian kerja atau PP atau PKB di tempat kita sendiri, tempat kita masing-masing, di sana mengatur bahwa cuti boleh ditentukan oleh perusahaan, maka itu silakan. Maka pertanyaan Ibu Maria Denok bisa dijalankan, mengambil cuti tahunan yang diperintahkan oleh perusahaan. Tetapi apabila di dalam perjanjian kerja PP atau PKB kita itu tidak menyatakan bahwa perusahaan bisa memerintahkan karyawan untuk cuti, ya, dan di sana disebutkan bahwa cuti itu karyawan yang mengajukan, maka tentu ini menjadi susah. Pertanyaan dari Bu Maria Denok menjadi akan susah diterapkan karena harus si karyawan yang mengajukan. Ya. Jadi itu tentang cuti. Untuk SPG ditempatkan di toko, karena toko tutup, mereka kita liburkan, dan kami memutuskan tidak membayar upah, sehingga kami selaku perusahaan urusan tidak bisa melakukan pembayaran, padahal kami terikat PKWT. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini berhubungan dengan teman-teman kita yang ada di industri outsourcing, di industri penyedia jasa maupun pemborongan pekerjaan. Maka kita harus kembali kepada kontrak komersial yang ada, perjanjian komersial yang ada antara perusahaan outsourcing kita dengan perusahaan prinsipalnya. Bagaimana penyelesaian permasalahan seperti ini apabila terjadi, ya. Tentu setiap perusahaan dalam mengambil keputusan untuk tidak membayar itu harus memiliki sebuah dasar hukum yang kuat, ya. Nggak bisa sembarangan maunya nggak bisa. Jadi mereka harus memiliki dasar hukum yang kuat. Apabila terjadi kesepakatan, itu beda masalah, silahkan. Saya nggak dibayar nggak apa-apa, ya terserah. Kalau memang nggak apa-apa ya sudah, jadi nggak usah komplain. Tapi buat yang apa-apa, maka itu menjadi sebuah masalah. Maka ada hak hukumnya untuk mendapatkan kejelasan mengenai dasar hukum untuk tidak melakukan pembayaran itu. Ya. Karena di sini kan berarti ada paling tidak ada dua perjanjian yang akan berhubungan dan perlu dipelajari. Yang pertama adalah perjanjian komersil antara perusahaan outsourcing SPG-nya dengan perusahaan prinsipalnya, ya, untuk yang menjual produk tadi. Kemudian berikutnya baru perjanjian antara si perusahaan outsourcing dengan karyawannya, si SPG-nya. Nah, dua-duanya harus dibongkar dulu, isinya apa. Ya. Ketentuan hukumnya memang sangat terbatas, ya. Tapi kalau Bapak Ibu tanya apa jalan yang paling aman kalau kita bicara dengan konteks karyawan, ya, hukum ketenaga kerjaan, maka jalan paling aman dalam kondisi yang kita tidak memiliki pegangan hukum yang cukup, yang jelas seperti kondisi hari ini, adalah mencapai kesepakatan dengan dasar pasal 55. Tapi pasal 55 ini Bapak Ibu itu untuk ketentuan untuk masalah hubungan kerja perusahaan dengan karyawannya, ya, bukan urusan perusahaan dengan perusahaan lain. Kalau itu beda lagi urusan. Ya. Jadi pasal 55 ini berlaku hanya untuk perusahaan dengan karyawan. Itu adalah
cara paling aman yang bisa kita lakukan pada saat ketentuan hukum tidak cukup untuk mendukung langkah-langkah yang akan kita lakukan. Ya. Tapi cara tadi itu bukannya tanpa resiko. Karena pasal 55 hanya memiliki satu syarat saja, yaitu kesepakatan. Artinya, kalau tidak terjadi kesepakatan, maka poin yang mau dijalankan menjadi terlarang untuk dijalankan. Baik, berikutnya, kalau work from home-nya 4 jam saja, boleh kan perusahaan potong pembayaran gaji? Tetap nggak boleh. Nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Karena karyawan itu kan bersedia bekerja 8 jam. Kecuali ini terjadi kesepakatan ya. Kalau terjadi kesepakatan, kamu kerja 4 jam aja ya, aku gaji 4 jam doang. Oke kan? Oke bos, udah tanda tangan, silahkan. Tapi kalau perusahaan mengeluarkan keputusan sendiri, oke, karena kondisi sekarang maka work from home dibuat 4 jam saja dan gaji hanya dibayar selama 4 jam, artinya 50%. Itu nggak boleh. Karena mereka tetap bekerja, dan 4 jam yang mereka tidak bekerja itu bukan karena keinginan mereka, tapi perusahaan yang melarang mereka bekerja. Ya, pasal 93 ayat 1, terus pasal 93 ayat 2, di sana berbunyi. Karyawan kontrak, di-cut kontraknya, akan rehire ulang setelah kondisi membaik. Kontraknya start dari awal atau bersambung. Secara hukum bagaimana? Karyawan kontrak, di-cut kontraknya. Apakah boleh meng-cut kontrak? Ya silahkan aja. Kita hukum nggak bilang boleh atau nggak boleh kok dalam konteks ini, Bapak Ibu. Kayak kita ngomong PHK. Apakah boleh PHK? Nggak ngomong boleh, nggak boleh. Di sana kalau bahasanya di dalam bab 12 Undang-Undang 13 2003 itu nggak bilang boleh sama nggak boleh, malah bilangnya dapat. Ya, artinya silahkan, tentukan sendiri. Tapi kalau memilih untuk melakukan PHK, maka ini konsekuensinya. Itu, ya. Jadi bukan masalah boleh nggak boleh. Tapi kalau tadi pertanyaan adalah PKWT boleh di-cut apa enggak? Kalau di-cut artinya PKWT yang belum selesai, terus dia diberhentikan sebelum waktunya. Maka perusahaan terikat kepada kewajiban membayar kompensasi kan. Pembahasan itu sudah ada di dalam pembahasan pasal 61 dan 62 Undang-Undang 13 2003 tentang garis kontrak dan sebagainya ya. Terus dia dijanjikan akan rehire kalau kondisi sudah baik. Masalah janjinya tadi itu tidak menjadi tidak akan dilihat dalam hukum, karena janji tadi itu enggak, apalagi kalau lisan ya, kecuali kalau misalkan dibuat tertulis. Saya cut kontraknya, kemudian nanti 6 bulan lagi akan di-hire untuk kontrak lagi misalkan dan sebagainya. Terus itu dibuat tertulis, maka itu menjadi sebuah janji perusahaan. Nah itu baru punya ikatan hukum, punya kekuatan hukum di dalam. Ini kita belum bicara tentang hukum kontraknya ya, apakah pekerjaan itu memang boleh dikontrak atau tidak berdasarkan Permen 100 tahun 2004. Kita baru bicara tentang PKWT-nya diberhentikan sebelum waktunya, kemudian dijanjikan untuk dikontrak lagi. Nah, kemudian sejauh mana tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan di masa COVID? Artinya sejauh mana kewajiban memberikan hak karyawan selama masa work from home, dan apa saja yang tidak boleh dilakukan karyawan selama work from home berkaitan dengan hubungan kerja kepersonalian dan terhadap hak melekat seorang karyawan. Tadi kita bahas cukup banyak. Jadi apa dan bagaimananya, boleh dan tidak bolehnya. Kewajiban perusahaan tetap sama seperti pada saat karyawan bekerja biasa. Hak karyawan juga sama tetap seperti hak karyawan bekerja biasa. Kecuali kalau itu dihubungkan dengan pengupahan, maka terhadap tunjangan tidak tetap yang berhubungan dengan lokasi kerja itu menjadi boleh untuk tidak dibayar. Nah, tapi contoh yang lain, misalkan gini, seorang di posisi tertentu mendapatkan tunjangan posisi, misalkan tunjangan jabatan. Kalau dia work from home, tetap dapat nggak? Nah, tetap.
ya itu tetap karena tidak berhubungan dengan lokasi kerjanya. Kemudian apa saja yang tidak boleh dilakukan karyawan selama work from home, ini yang harus didefinisikan, ini yang harus didetailkan oleh manajemen pada saat membuat kebijakan work from home. Ya. Kalau ditanya apa dalam undang-undang ada nggak diatur larangan-larangan karyawan selama work from home? Nggak ada. Nggak usah kok larangannya. Work from home-nya aja nggak ada di Undang-Undang 13. Nggak ada work from home-nya. Ya, sehingga ini yang harus dibuat. Tadi seperti yang saya bilang di awal, kondisi work from home ini adalah kondisi di mana kita sebagai HR atau bagian dari manajemen dituntut profesionalismenya untuk secara cepat dan tepat mengatur kebijakan baru, ya, untuk mendukung proses kerja yang ada di perusahaan.